Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kembali lagi berjumpa dengan saya Rusdianto. Mengingat banyak pertanyaan bagaimana di era sekarang, khususnya di masa pandemi, pembelajaran itu dalam mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kemudian harus dikumpulkan melalui WA Group. Jika melalui WA Group, maka bisa dipastikan dan kemungkinan besar di antara beberapa jumlah siswa yang akan mengirimkan satu persatu melalui WA atau gadget kita, maka akan mengakibatkan error ya, atau WA-nya akan oversize dalam penyimpanan. Maka dari itu saya berinisiatif untuk membuat video tutorial bagaimana cara menampung dan mengumpulkan tugas-tugas siswa tanpa WA atau WhatsApp. Jadi kita buatkan link penyimpanan khusus tugas-tugas maupun pekerjaan secara umumnya melalui Google Formulir. Baiklah, langkah yang pertama harus kita lakukan. Kita masuk ke Google, ya, mesin Google. Jadi saya di sini menggunakan aplikasi browser Chrome. Jadi kita masuk, kemudian tampilan seperti ini. Perhatikan pada gambar, ya, gambar menu, icon. Kita buka, klik, kemudian kita klik drive. Kita klik drive. Nah, setelah diklik drive, maka akan muncul semua file-file atau dokumen-dokumen yang pernah kita simpan atau save sebelumnya. Jadi ini untuk pemula. Yang pertama kita lakukan adalah setelah klik kanan, kemudian pilih lainnya, kemudian pilih Google Formulir. Jadi saya ulang, di drive saya klik kanan, kemudian pilih bagian bawah lainnya dan pilih Google Formulir. Kemudian kita klik Google Formulir. Nah, kita akan mendesain sesuai dengan kebutuhan kita bagaimana cara membuat formatnya ketika siswa akan mengumpulkan tugas-tugas atau pekerjaannya menggunakan grup WhatsApp ya, karena itu membuat HP kita atau gadget kita akan oversize dalam penyimpanan dan mengakibatkan error. Yang kita lakukan, jadi ini contoh membuat topik ya, misalnya pengumpulan misalnya tugas agama. Pengumpulan tugas pertama ya, misalnya tugas pertama, tugas 1 agama. Kemudian kita kasih misalnya Rabu atau Senin ya, Senin 24 Agustus ya 2020. Nah, kemudian deskripsi silahkan bisa diisi, bisa juga dikosongkan, tapi lebih baik diisi, misalnya nama instansi SMP, nah, misalnya SMP ya, atau SMP misalnya 50, nah, bla bla sebagainya, atau misalnya Makassar, nah misal. Kemudian tahun ajar, misal tahun ajaran kita berikan dengan lengkap sesuai dengan contoh tahun ajaran, misalnya 2020-2021. Nah, setelah itu maka kita pada pojok kanan ada tanda plus atau tanda tambah. Kita klik tambah ya, tambah. Nah, pada bagian pertanyaan kita di sini tuliskan atau klik pilihan jawaban singkat. Nah, jawaban singkat
misalnya nama, jadi nama siswa ya, nama. Kemudian kita aktifkan wajib diisi. Jadi ini tidak boleh dilewatkan ya, harus wajib diisi. Pilih deskripsi. Nah, tuliskan misalnya tulis nama lengkap. Oke. Kemudian setelah itu kita lanjut lagi tanda tambah, jadi slide ketiga. Kemudian kita tuliskan nama kelas ya. Nah, di sini masih tetap kita rubah dengan memberikan centang drop down ya. Misalnya kelas, kemudian opsi pertama kelas, misalnya kelas 71. Kemudian di opsi kedua 72, opsi ketiga 73. Jadi ini cuma contoh ya. Jadi teman-teman sekalian bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian klik lagi wajib diisi. Untuk skripsi, deskripsi sesuaikan dengan kebutuhan, bisa diaktifkan, bisa tidak ya. Jadi deskripsi, karena misalnya saya mengajar kelas 71 dengan 73, maka saya berikan opsi di sini sampai dengan 73 sesuai dengan kebutuhan. Setelah wajib diisi, maka kita lanjut pada slide keempat. Slide keempat, nah, tugas. Misalnya tugas yang akan diupload, upload tugas. Nah, jadi di sini bukan lagi jawaban singkat atau pilihan ganda, tapi kita pilih adalah upload file, karena nanti file yang diupload baik berupa PDF, gambar atau foto maupun PPT ya, atau PowerPoint. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Upload file. Jika muncul izinkan responden mengupload file ke Drive, maka silakan klik lanjutkan. Nah, setelah dilanjutkan, teman-teman sekalian bisa Anda perhatikan pada layar, jika ingin memberikan batasan jumlah maksimum file yang dikirim satu kali, maka cukup Anda pilih satu ya. Jika dia ingin mengirimkan 2 file atau 3, silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan. Ukuran file maksimal misalnya 10 MB, ini sesuai dengan kebutuhan. Kemudian wajib diisi. Bisa ditambahkan pada tanda titik 3 deskripsi. Nah, misalnya upload tugas dalam bentuk file, misalnya PDF jika diharuskan dengan PDF ya. Izinkan hanya jenis file tertentu. Nah, misalnya cuma file PDF, maka kita pilih PDF ya. Oke. Setelah itu dianggap selesai, maka kita bisa mendesain ya, kita bisa mendesain header. Nah, ini disesuaikan dengan headernya, misalnya warna merah, kemudian pilih gambar. Nah, ini cuma contoh ya. Taruhlah misalnya gambar yang saya pilih adalah ini. Nah, maka secara otomatis akan disisipkan pada header. Jadi ini sesuai kebutuhan kita berkreasi. Untuk respon di sini kita aktifkan menerima tanggapan. Artinya menerima tanggapan, kita menerima tanggapan atau file yang akan dikirimkan oleh siswa. Jadi berapapun jumlah respon, maka itu menunjukkan berapa jumlah siswa per kelasnya akan yang telah selesai untuk mengirimkan tugas-tugasnya ya. Oke. Setelah itu, maka kita kirim. Nah, kita bisa lihat, perhatiin jauh dulu bentuk format yang kita sudah buat sebelumnya yang akan dikirimkan ke siswa. Nah, ini kita lihat nama lengkap, kelas, dan upload tugas. Ini adalah bentuk final yang akan dikirimkan ke siswa, kemudian dia mengirimkan atau mengupload tugas yang diberikan. Nah, di sini setelah itu kita kembali, kemudian kita klik kirim. Nah,
Setelah dikirim, maka ini tak ada tanda, kita klik, kemudian perpendek URL. Kita perpendek URL, kemudian disalin. Nah, inilah link yang kita salin atau URL yang kita salin, kita kirimkan ke grup WhatsApp siswa ya. Nah, kita kirimkan ke grup WhatsApp, dia tinggal mengisi sesuai dengan kebutuhan siswa yang akan mengupload tugasnya. Kemudian drive. Di sini saya memiliki beberapa contoh drive yang saya sudah buat dan siswa sudah kirimkan sebelumnya. Misalnya ini tugas yang pernah siswa buat sebelumnya. Jadi saya buka. Ini sudah terdapat beberapa respons atau beberapa tugas yang dikirimkan siswa di antara beberapa kelas ya, mulai dari kelas 77 sampai dengan 811. Nah, ini respon sudah ada 47 orang. Jadi ini saya sudah tidak menerima tanggapan karena waktu pengerjaan tugas sudah selesai, dianggap selesai. Maka di sini adalah jumlah siswa ya. Jumlah siswa, kemudian presentasi setiap kelas berapa orang yang mengirimkan tugas. Ini bisa dipresentasikan teman-teman. Jadi kita tidak akan kewalahan dan tidak akan kehilangan file-file atau tugas-tugas siswa yang telah mengirimkan. Nah, sampai di sini daripada pemaparan video tutorial membuat video penyimpanan tugas-tugas siswa tanpa harus menggunakan WhatsApp. Jadi kita sini menggunakan link Google Formulir agar tugas-tugas yang diberikan bisa tersimpan dengan baik dan bisa digunakan pada saat proses penilaian nantinya. Terima kasih kepada teman-teman dalam menyaksikan video tutorial membuat penyimpanan tugas-tugas siswa dengan menggunakan Google Formulir. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.